warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dian Indah Purnamasari selaku moderator. Yang terhormat Ibu Popi Indrianti MSN selaku dosen mata kuliah kebudayaan daerah. Yang terhormat Bapak Akbar Al-Masjid MPD selaku dosen mata kuliah kebudayaan daerah. Dan yang terhormat Cel Listio selaku founder Laboratorium Sari Suara. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri atau mengikuti kuliah umum mata kuliah kebudayaan daerah 2 dengan materi aktualisasi metode sari suara di seluruh Nusantara untuk mewujudkan satu rasa bagian budaya bangsa. Terlebih dahulu saya akan membacakan rangkaian acara pada hari ini. Yang pertama, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Acara kedua yakni penyampaian materi oleh Cak Lisio selaku founder Laboratorium Sari Suara. Namun terlebih dahulu saya serahkan kepada Ibu Dian Indah Purnamasari MPD selaku moderator. Pada Ibu saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Rahma. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Cak Lis selaku founder dari Lab Sari Suara. Waduh, apa itu? Ada anaknya yang ikut ya. Lalu kemudian yang saya hormati juga rekan saya, Bu Popi dan juga Pak Akbar selaku sesama pengampu mata kuliah kebudayaan daerah. Terima kasih atas semangat dan sinerginya bersama untuk terlaksananya mata kuliah umum gitu ya. Intinya kuliah umum kedua yang pada kesempatan kali ini kita lompat 1 minggu setelah kuliah umum yang pertama yang disampaikan oleh Ki Dwi gitu ya. Dan yang sekarang adalah Cak Lis. Dan juga kepada seluruh mahasiswa mata kuliah kebudayaan daerah yang luar biasa yang bisa pada saat ini memberikan kesempatan waktu, tenaga, ruang, dan segala-galanya untuk dapat mengikuti gitu ya. Kalau nggak mengikuti nggak dapat nilai, Bu. Ya, betul sekali. Ya, karena ini nanti akhirnya ada luaran begitu ya teman-teman. Sebelumnya saya jelaskan sedikit Cak Lis tujuan dari dilaksanakannya mata kuliah umum ini. Pakai mata lagi ya, kuliah umum ini begitu yang kami datangkan 2 pemateri hebat yakni Ki Dwi dan juga Cak Lis yang mana beliau berdua ini akan memberikan materi begitu ya, materi terkait dengan tentang kebudayaan, bagaimana agar kebudayaan daerah ini mampu diserap kemudian diimplementasikan sesuai dengan harapan dan cita-cita Ki Hajar Dewantara. Jadi sebagai calon penerus dari Ki Hajar Dewantara, teman-teman harus kritis, kemudian juga harus sensitif terhadap kebudayaan daerah yang ada di lingkungan teman-teman gitu. Lalu bagaimana cara untuk mengkritisinya? Lalu bagaimana cara untuk agar kita bisa sensitif terhadap apa yang ada di sekeliling kita? Nah, nanti setelah kemarin sudah dirangkum sari-sari kebudayaan daerah oleh
Ki Dwi melalui dengan mewujudkan persatuan kebudayaan nasional gitu ya sesuai dengan cita-cita Ki Hajar Dewantara. Kali ini kita akan lebih detail lagi nih. Jadi setelah umumnya kemarin kita merangkum sari-sari kebudayaan daerah, sekarang akan kita kerucutkan melalui kegiatan aktualisasi metode sari suara di seluruh Nusantara untuk mewujudkan rasa satu bagian di kebudayaan bangsa. Nah, tujuannya apa? Yang perlu teman-teman ketahui, di antara dua materi yang sudah diberikan, materi pertama dan materi kedua, outputnya adalah teman-teman nanti akan diarahkan membuat sebuah artikel ilmiah, begitu ya. Tergantung kebijakan dari dosen pengampu masing-masing, apakah secara berkelompok atau secara individu nanti bisa diarahkan oleh dosen pengampu masing-masing. Dan yang intinya adalah kedua materi ini saling berkaitan, begitu ya, yang membantu teman-teman untuk menyusun artikel tersebut. Untuk template dan teknis lainnya bisa disesuaikan oleh dosen pengampu mata kuliah masing-masing. Begitu Cak Lis. Nah, lalu urgensi dari materi kali ini adalah karena di sini ada aktualisasi. Yang diharapkan adalah bagaimana nanti metode sari suara ini nih yang akan dijelaskan oleh Cak Lis bisa teman-teman aktualisasikan, implementasikan, aplikasikan ya di seluruh daerah yang sekarang teman-teman tempati atau teman-teman tinggali. Harus melihat nih seperti yang saya bilang tadi, harus sensitif nih, ada apa ya yang ada di sekeliling kita yang bisa kita aktualisasikan si metode sari suaranya, yang bisa kita terapkan metode sari suara ini. Nah, itu nanti akan dijadikan bahan riset teman-teman. Jadi mulai dari sekarang sampai akhir nanti UAS begitu ya, ada waktu panjang untuk melakukan riset ini. Jadi tulisannya tidak boleh sembarangan. Data valid sudah diberikan berdasarkan materi yang sudah diberikan oleh pemateri. Sedangkan nanti untuk data valid dari sumber ya, sumber penelitian, instrumen dan sejenisnya bisa teman-teman cari langsung di lapangan. Begitu, entah nanti sumbernya mau ke anak-anak boleh begitu ya, usia PAUD, SD atau SMP sampai SMA bisa begitu cari ya untuk penerapan metode sari suara ini. Malah mungkin bisa ke apa namanya, tapi belum dicoba ya buat yang usia jompo gitu Cak Lis. Ada kemungkinan nggak itu, nanti aja dibahas. Tapi karena kita sekarang ada di sekolah keguruan, maksudnya sekolah dasar begitu ya, ada di tahapan sekolah dasar, berarti usianya sekitar 7-12 tahun. Nah, silakan nanti teman-teman cari siswa atau anak-anak atau keponakan adik yang ada di sekeliling teman-teman yang bisa diwujudkan metode sari suaranya melalui kebudayaan apa yang ada di sekitar kita, begitu. Nah, kebudayaan ini nih yang kemarin sudah diambil dari materi pertama, begitu. Baik, tidak memperpanjang waktu, akan saya langsung saja nih persilakan kepada Cak Lis, sang pemateri kita pada hari ini. Teman-teman silahkan dicatat ya, diperhatikan agar tidak miss informasi satupun, dan nanti tolong dipersiapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya karena mengerucutnya materi ini itu nanti tujuannya adalah untuk bagaimana teman-teman bisa implementasikan di lingkungan teman-teman. Begitu ya? Aman ya? Oke ya, kita mulai. Oke. Cak Lis, saya persilakan. Baik, terima kasih. Suaranya masuk ya, udah? Masuk. Oke, Masuk salam itu loh. dan Telepon. bahagia teman-teman semua. Ya. Salam. Salam. Kita coba langsung share screen aja ya. Mungkin kemarin sudah disampaikan oleh Ki Priyodarso sebelumnya, itu ketua saya sekretarisnya kalau di Badan Khusus Taman Kesenian. Nah, ini mungkin saya coba ulang sedikit. Keluar ya? Oke. Di sini Ki Hajar Dewantara dalam majalah Busoro di bulan Februari 1956 itu ada tulisan yang menarik. Ini yang terkait dengan kebudayaan di masing-masing daerahnya. Coba saya tirukan suara beliau ya. Beliau itu suaranya agak cempreng kalau di rekaman-rekaman videonya itu. Untuk menyempurnakan budi pekerti anak-anak, jangan dilupakan dasar Bhinneka Tunggal Ika, yaitu mementingkan segala unsur-unsur kebudayaan yang baik-baik
di masing-masing daerahnya kanak-kanak sendiri. Dengan maksud pada tingkat sekolah yang lebih tinggi berikutnya mampu melaksanakan konvergensi menuju ke arah persatuan kebudayaan Indonesia secara evolusi sesuai dengan alam dan zaman. Nah, saya kira ini yang harus kita jadikan patokan ya. Dan ini sangat sesuai sekali dengan tema kebudayaan yang sudah disusun oleh teman-teman di PGSD, baik di materi pertama maupun materi kedua. Dan ini sudah gamblang sekali diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Bagaimana materi atau raw ya, materi asli milik daerah masing-masing yang tersebar di seluruh Nusantara ini, di Indonesia ini, itu adalah materi untuk persatuan kebudayaan. Jadi tidak ada persatuan kebudayaan kalau tidak ada materi dari masing-masing daerah. Ini yang harus kita yakini kembali. Mungkin sekarang sudah mulai bergeser ya, kita sudah tidak begitu meyakini lagi tentang hal itu. Nah, yang paling mendasar bagaimana materi-materi itu tidak semua materi ya, dari raw kebudayaan atau sari-sari kebudayaan daerah itu masing-masing, misalkan di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Maluku, di Papua, di Bali, Lombok, itu tidak semuanya bisa kita pakai untuk sebagai materi untuk persatuan kebudayaan, karena ada beberapa kebudayaan-kebudayaan yang tentu saja tidak pas kalau dipakai untuk mendidik dasar-dasar Bhinneka Tunggal Ika. Misalkan ada daerah tertentu yang suka minum-minum misalkan, itu memang sudah membudaya minum minuman keras walaupun itu minuman tradisional dan seterusnya, bermabuk-mabukan dan seterusnya. Hal-hal itu yang harus kita seleksi. Nanti ada sendiri tulisan-tulisan Ki Hajar terkait itu. Jadi ada yang namanya kebudayaan yang salah kedaden atau tidak pas dipakai untuk mendidik. Maka tidak semua. Nah, yang seperti apa? Nanti Ki Hajar akan memberikan metodenya. Oke ya, itu yang harus kita coba cermati. Kemudian ini saya juga kebetulan kemarin bersama-sama teman-teman di Disdikpora. Saya langsung ke sini aja. Kemarin mungkin sudah dijelaskan oleh Ki Priyo Dwiarso ya, tentang Ambuka Raras Angestiwiji. Mungkin sudah? Ada yang bisa memberikan sedikit apa artinya Ambuka Raras Angestiwiji? Nah, sudah ditulis di bawah itu gitu. Kesenian pepucuk dari pendidikan. Nah, di mana kita menemukan tulisan ini? Ini teman-teman dari Taman Siswa, dari UST atau apa? Dewantara Muda PGSD UST ini harus tahu tulisan ini terpahat jelas di anak tangga Pendopo Agung Taman Siswa. Jadi kalau teman-teman semua ke Pendopo Agung, jangan lupa di tengah-tengah di anak tangga di depan tengah itu ada tulisan Ambuka Raras Angestiwiji. Ini merupakan Condro Sengkolo ya, penanda tahun berdirinya atau diresmikannya Pendopo Agung. Jadi di Jawa itu ada namanya Condro Sengkolo yang merupakan simbol-simbol angka-angka. Wiji itu 1 biasanya menyimbolkan angka 1, jadi dibalik dari kanan ke kiri membacanya. Tapi tahun Jawa bukan tahun Masehi. Ambuka Raras Angestiwiji, Ambuka Raras itu membuka suara, katakanlah seperti itu. Kemudian diringkas oleh Ki Hajar berkesenian. Angestiwiji merawat benih untuk memberikan pepucuk, kalau Ki Hajar mengatakan pepucuk dari pendidikan. Kalau kemarin saya membaca tulisannya Dr. Ratna Sakti Mulya, Kaprodi Sastra Jawa UGM itu, pepucuk ini melandasi. Jadi beliau mengartikannya kesenian melandasi pendidikan. Jadi sebelum dimasukkan atau sebelum anak-anak dimasuki dengan ilmu-ilmu intelektual, maka kesenian ini mempunyai peran untuk melandasi rasa. Nah, nanti kaitannya kemarin mungkin sudah diterangkan oleh Ki Priyo Dwiarso, ada teorinya Ki Hajar dari Ambuka Raras ini, nanti turunannya itu anti tabula rasa. Tahu ya, anti tabula rasa itu kebalikannya dari tabula rasa. Tabula rasa itu teori pendidikan yang mengatakan anak itu ibarat kertas putih kosong. Nah, tetapi Ki Hajar tidak.
Ki Hajar mengibaratkan atau anti tabula rasa, antinya. Anak itu bukan ibarat kertas putih kosong, tapi kertas putih yang sudah ada tulisan, namun masih samar-samar. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena kodratnya anak itu sudah membawa watak sendiri-sendiri, sudah memberi ada watak baik dan ada watak buruk. Itu sama dengan penciptaan kita sebagai manusia. Tuhan menciptakan manusia itu tidak malaikat, tidak memiliki watak malaikat sepenuhnya, tapi juga tidak memiliki watak setan sepenuhnya. Jadi ada dua watak, watak baik dan watak tidak baik. Dua watak ini ada menempel di dalam diri manusia. Maka Ki Hajar mengatakan manusia lahir itu sudah memiliki watak, watak baik dan watak tidak baik. Maka tugas pendidikanlah untuk menegaskan watak baik. Jadi tidak bisa menghilangkan watak yang buruk. Tapi yang baik ini harus lebih unggul daripada watak-watak yang jelek. Sedemikian sehingga menekan watak-watak yang buruk atau watak-watak yang jahat atau watak-watak yang tidak baik itu agar tidak dominan atau tidak mempengaruhi jiwa manusianya. Sehingga yang dominan adalah watak baiknya. Maka nanti di dalam kehidupan manusia ya ada peran antagonis, ada peran progonis dan seterusnya. Saya kira itulah kaitan kesenian. Kemarin saya kira juga sudah diterangkan tentang fungsi kesenian ya. Kemudian Ambukara Rasa Angestiwiji ini juga terkait dengan teorinya Sultan Agung Hanyokrokusumo. Saya pikir kemarin sudah, Ki Priyo. Sastro Gending itu adalah sebuah ajaran yang mengatakan kira-kira rangkumannya seperti ini. Ibadahmu, kamu melakukan ya. Kamu melakukan Cak Lis, ke-mute Cak Lis. Oke, lanjut ya. Oke. Sastro Gending dari Sultan Agung itu mengatakan kira-kira seperti ini. Ibadahmu, sholatmu, doamu itu tidak ada gunanya. Kalau kamu tidak menguasai gending. Jadi ada dua ya, sastra dan gending kalau Sultan Agung. Sastra ini segala sesuatu yang terlihat fisik, dicerna oleh intelektual. Sementara gending ini mewakili segala sesuatu yang tidak terlihat oleh fisik, dicerna oleh hati atau jiwa. Maka kalau kamu tidak menguasai jiwamu, nanti kalau kita tarik dalam ibadah itu niat ya. Kalau kamu tidak memiliki niat yang baik atau memiliki niat sajalah, katakanlah seperti itu, tentu saja kalau untuk beribadah niatnya baik. Ya. Tetapi kalau kamu hanya beribadah tanpa memiliki niat, tanpa memiliki hati untuk melakukan itu, tidak membawa hatimu, maka gagallah sembahyangmu, gagallah ibadahmu, gagallah sholatmu. Tidak ada gunanya. Nah, kira-kira sastro gending itu seperti itu. Nah, pendidikan sastro gending itu untuk melatih hati kita, agar senantiasa atau anak itu senantiasa memiliki hati yang baik. Ya tadi itu dikatakan kaitannya dengan tabula rasa tadi. Watak-watak baik ini lebih dominan sehingga yang muncul adalah selalu niat baiknya, bukan niat jahatnya tetapi niat baiknya. Maka di tiap ibadah yang muncul ya niat baiknya. Apakah ada niat buruk di tiap ibadah? Apakah ada ibadah yang niatnya buruk? Ada. Saya mau ibadah, di belakang saya ada calon mertua misalkan. Kita niatnya biar dilihat nih, biar nanti bisa jadi menantunya misalkan itu. Nah ini ibadah tapi niatnya sudah kalah, niat baiknya sudah kalah dengan niat yang tidak baik. Maka pendidikan sastro gending, Ambukara Rasa Angestiwiji ditujukan untuk itu. Jadi melatih hati agar selalu memiliki atau yang unggul adalah hati-hati yang baik. Jadi watak-watak yang baik. Sementara watak-watak yang jahat, yang jelek itu bisa ditekan. Ki Hajar sudah loh ini membahas tentang terorisme dan vandalisme itu sudah sejak jauh hari. Ki Hajar hampir 100 tahun yang lampau beliau sudah membahas tentang terorisme. Terorisme itu yang munculnya karena watak-watak buruk kita itu senantiasa dipelihara. Bahkan diberi tempat untuk membesar, untuk mengalahkan watak-watak baik kita. Dulu kita sering vandalisme ya. Dulu kita waktu kecil, ini salah satu fakta bahwa
anti tabula rasa itu benar. Jadi anak itu sudah membawa watak baik. Secara kodrat itu ada dua, watak baik dan watak buruk. Jangan dibilang hanya kertas putih, hanya watak baik saja. Anak sudah punya watak buruk. Faktanya apa? Faktanya dulu kita kecil, waktu kecil itu banyak sekali, hampir semua kita seneng ngorek-orek atau mencoret-coret tembok rumah. Apapun mungkin. Kertas, buku, dan lain-lain itu kita coret. Mungkin ruangan dapur, tembok-tembok di kamar kita pun banyak coretan. Dan itu memang sudah kodratnya. Ini watak vandal sebenarnya. Vandalisme, suka mencoret-coret. Ada watak teror ya. Ada teman-teman kita kalau kita lihat, mungkin kita sendiri juga, kita sering melihat atau melakukan ketika waktu kecil ya, waktu kita TK mungkin atau sebelum TK atau mungkin awal-awal SD itu, kita sering jalan-jalan melihat bunga yang bagus, cantik itu kita remet, ya, kita ambil, kemudian kita remas-remas, kita suwir-suwir atau kita tarik-tarik kelopaknya, ada kepuasan kita melakukan itu. Ini watak-watak teror, watak-watak merusak. Dan itu sudah ada dalam diri manusia, dalam diri seorang anak. Nah ini bagaimana watak-watak itu bisa ditekan, bisa dikaburkan, tidak dihilangkan, tidak bisa. Salah satu watak yang umum sudah ada, watak jelek yang sudah ada di diri manusia, anak itu ya takut. Semua anak, semua manusia punya rasa takut. Tapi bagaimana pendidikan bisa menekan ketakutan ini menjadi atau dengan ilmu yang diketahuinya, sehingga ketakutan ini bisa dikendalikan. Contoh paling sederhana, ketika ada gempa bumi, kita semua takut. Tapi yang takut tanpa ilmu, dia akan bisa mencelakakan dirinya sendiri, bahkan mencelakakan orang lain. Mendorong-dorong karena dia panik, sembarang dia mendorong, kemudian orang temannya itu malah merugikan temannya yang harusnya selamat karena didorong malah kejatuhan tembok dan seterusnya. Padahal cukup kalau orang yang tahu ilmunya, cukup kita mencari tempat atau menyiapkan dulu tempat kalau terjadi, karena mitigasi bencana itu harus sekarang keharusan ya. Kita harus masuk ke sana, kemudian kita bisa menyiapkan meja yang kuat, yang sewaktu-waktu ketika terjadi gempa kita lari ke sana. Jadi kita sudah menyiapkan, atau mungkin kita secara refleks sudah berlatih melakukan itu untuk berlindung di bawah meja. Tidak perlu mendorong-dorong temannya atau tidak perlu panik. Maka ketakutan kita sudah tertutup oleh ilmu pengetahuan kita. Nah, itu tugas pendidikan seperti itu. Oke ya, ini tentang Ambukorara Sangestiwiji. Saya langsung ke prakteknya seperti apa yang dilakukan Ki Hajar. Prakteknya adalah metode Sariswara. Kira-kira seperti itu. Langsung saja ya. Ini nanti langsung implementasinya aja ya Mbak Anu ya, Dian ya. Nah, ini sekilas saja. Di kesenian itu bagian terdekat dari kebudayaan. Mungkin kemarin sudah ya. Kemudian kita gunakan oleh Ki Hajar, digunakan sebagai penegas ciri khas kearifan lokal. Justru dipertegas karena itu nanti sebagai kekayaan untuk menyatukan rasa masing-masing daerah. Maka muncullah metode Sariswara. Metode Sariswara sebenarnya kaitannya kemarin mungkin sudah dijelaskan Ki Priyo, itu ada 3 definisinya ya. Pendidikan kesenian, bahasa sastra 1, pendidikan kesenian lagu, suara, tembang 2, kemudian yang ketiga adalah tentang dongeng atau cerita. Nah, di laboratorium saya mencoba merinci lagi tentang metode Sariswara, maka saya menemukan 4, saya menjadikannya sebagai 4. Saya kecilkan dikit ya. Nah, jadi metode Sariswara sekarang sudah bisa kita kategorikan menjadi 4 permodelan untuk pendidikan keseniannya. Seni sastra sendiri, karena nanti dongeng cerita itu kita masukkan ke sana. Kemudian seni suara sendiri, nanti kaitannya dengan wiromo, harmoni, dengan euritme, nanti bagaimana memperhalus rasa dan seterusnya. Kemudian kaitannya dengan teorinya Rudolf Steiner yang diserap oleh Ki Hajar Dewantara di Belanda, antroposofi. Antroposofi itu meyakini bahwa suara itu tidak masuk ke intelektual, tetapi langsung masuk ke hati. Maka nanti ada tulisannya Ki Hajar yang mengatakan, kalau kamu ingin mendidik hati, ingin mendidik budi pekerti seseorang, maka gending atau suara patut untuk dicermati atau patut untuk diperhatikan. Jadi punya peluang besar untuk dipakai mendidik hati, seni suara itu. Oke ya, yang ketiga tentang seni gerak. Seni gerak ini adalah penggabungan agar metode Sariswara ini menjadi sempurna. Jadi ada dramanya, ada tarinya, ada dramaturginya.
Ini nanti Ki Hajar menyerapnya dari kebanyakan dari Dalcroze. Dalcroze itu terkenal dengan tarian atau katakanlah pendidikan olah gerak tari itu sebagai pendidikan. Atau teori-teori Dalcroze banyak sekali. Salah satunya diserap Ki Hajar ini. Kemudian saya tambahi di sini adalah seni visual. Itu nanti masuk ke lukisan, desain dan video. Karena sekarang kita zamannya sudah zaman konten medsos ya, dan tak lepas dari video. Ini nanti yang harus dikembangkan oleh teman-teman Dewantara Muda. Karena saya yakin di video ini sekarang sedang booming ya, apalagi era pandemi ini. Oke itu ya, jadi 4 ini yang nanti bisa kita olah. Nah, tapi kita juga jangan lupa bahwa metode Sariswara dari 4 tadi itu, seni suara, seni sastra, seni gerak, seni visual, itu diarahkan untuk membentuk watak trikon. Jadi trikon ini harus menempel dulu di benak teman-teman Dewantara Muda dulu. Apa atau trikon? Trikon jelas maknanya konsentris, konvergen, kontinu. Dulu itu beberapa tahun, 3 tahun yang lampau, trikon ini tidak terlalu di-sharekan ke mahasiswa ya, ke Dewantara Muda, tapi kebanyakan ke orang tua. Jadi trikon itu masih gerambiang. Tapi sejak 3 tahun yang lalu kita coba share tentang trikon ini dan teman-teman mahasiswa mulai paham. Di awal penerimaan mahasiswa baru kemarin saya disuruh ngisi yang di Fakultas Psikologi, trikon ini sudah menjadi tepuan. Jadi saya membuat mereka membuat tepuan trikon. Mereka malah hafal. Jadi awal masuk itu sudah tahu trikon itu seperti apa. Konsentris, konvergen dan kontinu. Konsentris itu artinya metode Sariswara yang kita gunakan dari seni sastra, seni suara, seni gerak, seni visual harus memiliki fungsi konsentris. Tidak tercerabut dari akar budaya lokal kita sendiri, akar budaya masing-masing daerah kita. Oke, kalian yang ada di Sunda, jangan sampai pendidikan metode dengan memakai metode Sariswara ini lepas dari Sundanya, seni sastra Sundanya, seni suara Sundanya, seni gerak Sundanya, seni visual yang khas Sundanya. Jadi konsentris, jadi usahakan konsentris memakai materi lokalnya itu. Kemudian konvergen, tetapi jangan tabu. Nanti dalam perkembangannya, jangan tabu menyerap budaya luar atau dari daerah lain yang bisa dipakai. Jadi jangan tabu mengajarkan kesenian, misalkan orang Bali mau mengajarkan kesenian Jawa, tidak masalah. Atau digabungkan dengan punyanya Bali sendiri, tidak masalah. Orang Sumatera, tidak masalah. Tetapi usahakan konsentris ini yang lebih banyak berakarnya. Konvergen ini sebenarnya tidak dalam arti mendampingkan ya. Konvergen itu lebih dalam arti semacam asimilasi. Jadi konvergen ini Ki Hajar Dewantara mengumpamakan dengan teori nasi goreng mentega. Saya kira kemarin Ki Priyo sudah memberikan. Nasi itu dari Indonesia atau katakanlah dari Asia, sementara mentega itu dari Eropa. Ketika digabungkan menjadi sebuah nasi goreng, maka menjadi sebuah nasi goreng yang baru. Nasi goreng mentega yang enak rasanya, dibanding hanya dengan nasi goreng biasa tidak ada menteganya. Nah, seperti itulah kira-kira konvergensi. Bagaimana kebudayaan bisa bercampur. Kemudian kontinu. Jadi dari seni sastra, seni suara, seni gerak, dan seni visual, ini selalu mengambil atau menyerap akar budaya sendiri, kemudian kita olah, ditambahi kalau perlu, ditambahi dengan dari budaya luar, bumbu-bumbunya. Dan ini kita gunakan secara terus-menerus, artinya berkelanjutan. Tidak boleh terputus. Konsentris kita yang sudah kita konvergen tidak boleh terputus. Kemarin kita sudah membuat A, katakanlah. Sekarang harus A1, A2, A3, A4, A5, dan seterusnya. Itu kontinu. Dan mengikuti perkembangan zaman, kontinu itu. Jadi ketika ada perkembangan zaman, oh dulu saya punya permainan A, atau saya punya tari A, sudah saya bumbui dengan konvergen dengan sedikit budaya luar menjadi tarian A plus misalkan. A plus ini harus ternyata dalam kebaruannya kita membutuhkan, kita serap sebagai untuk konten digital. Maka A plus ini kita serap dalam bentuk rekaman video misalkan, kontinuitas. Kemudian rekaman videonya tentu saja membutuhkan perbaikan-perbaikan. Oh, kita tambahi dari sisi seni visualnya. Oh, kita tambahi lighting. Oh, kita tambahi dengan suara-suara yang lebih runtut. Oh, backgroundnya seperti itu dan seterusnya. Jadi kebutuhan video dengan dari sini visualnya akan bertambah. Nah ini kontinu, mengikuti zaman. Kreativitas itu
harus dikembangkan. Ini ya, artinya metode Sariswara tidak boleh lepas dari kaitan trikon sendiri, karena memang metode Sariswara itu dipergunakan untuk membentuk watak trikon. Kemarin saya kira Kipriyo sudah menyampaikan watak trikon dari yang disasar Sariswara yaitu tadi itu sama, konsentris, konvergen, kontinu. Jangan sampai tercerabut. Jadi gunakan semua materi lokal, raw materi, raw itu asli ya, artinya original. Diajar selalu menekankan originalitas. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang suka meniru, tapi melupakan keaslian ciri kita sendiri. Nah, gunakan originalitas dari kebudayaan masing-masing daerah, tempatmu. Walaupun nanti kita konvergensi, tapi tetap konsentrisnya lebih tebal daripada konvergennya. Kalau konvergen yang lebih tebal, otomatis kita sudah lupa dengan budaya kita, malah yang muncul budaya luar. Oke ya, jadi watak trikon ini harus selalu menempel tujuan dari Sariswara. Nah, tujuan besarnya itu kira-kira seperti ini. Kalau teman-teman semua Dewantara Muda berhasil membuat masing-masing di tempatnya memunculkan metode Sariswara yang nanti akan saya jelaskan, maka akan menumbuhkan, karena dengan watak trikon tadi, konsentris, konvergen, kita tidak. Trikon ini ada dua ya, pandangan kita. Trikon secara umum sebagai bangsa, tetapi kita juga melihat trikon sebagai pribadi. Sebagai pribadi, kita jangan sampai kehilangan jati diri kita. Tetapi kita tidak tabu untuk menyerap pemikiran-pemikiran orang di sekitar kita. Itu konvergensi. Dan kita selalu berpikir maju untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran kita tanpa melupakan pemikiran kita yang lalu. Itu kontinu. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau trikon itu kita terapkan dalam diri kita. Secara pandangan secara umum sebagai bangsa, maka trikon ini adalah sebuah syarat. Kalau kita sudah memiliki trikon di diri kita, maka kita akan menjadi pribadi yang saling menghormati. Ini coba saya. Pribadi yang saling menghormati. Spotlight mana? Nah, ya, saling menghormati, kemudian adaptif dan dinamis, karena konvergen tentu saja. Toleransi itu masuk dari subnya konvergen. Percaya diri itu masuk konsentris. Jadi kalau kita sudah yakin bahwa kalau kita tahu bahwa budaya kita budaya kita milik kita sendiri itu original dan berbeda dan mempunyai kelebihan, maka kita akan yakin dengan diri kita sendiri. Kita pede. Kemudian konvergensi tadi tentu saja kolaborasi dengan budaya lain akan membentuk watak gotong royong. Kontinuitas akan membentuk watak berpikir maju. Jadi kita harus selalu berpikir maju. Nah, yang terakhir ada berakar kuat pada budaya, itu artinya konsentris lagi. Nah, watak-watak inilah yang nanti akan menyusun kita. Benih-benihnya ini akan menyusun kita memiliki rasa bangga, memiliki budaya daerah yang menjadi kekayaan bangsa bersama. Jadi menumbuhkan rasa bersama sebagai bagian dari sumbangsih untuk bangsa. Muncullah rasa persatuan bangsa yang utuh. Sampai sini ya, kira-kira ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan. Oke. Saya kira ini nanti ada tanya jawab enggak, Bu Dia? Ada, Cak. Oh, sendiri aja nanti. Iya. Oke, berarti ini saya lanjutkan ya. Ya. Ya, kira-kira itu sambil tarik nafas bentar biar rileks. Kita cermati. Ini clear-nya mana ini clear? Clear all drawing-nya. Oke. Ini tentang kira-kira utuhnya seperti ini gambarannya. Ambukara ras melandasi munculnya metode Sariswara. Metode Sariswara diharapkan dari seni sastra, seni suara, seni gerak, seni visual yang ada diarahkan untuk membentuk watak trikon. Karena watak trikon inilah nanti di masing-masing daerah yang akan menjadikan bersatunya bangsa kita secara kebudayaan. Karena yang muncul adalah persatuan hati dulu. Hatinya dididik dulu agar konsentrisnya tidak hilang, tetapi juga tidak tabu untuk bergaul dengan budaya lain,
dan kontinu, berkelanjutan. Ketika ini kita melakukan ketiganya itu, maka rasa persatuan itu akan muncul sebagai bangsa yang utuh. Karena masing-masing merasa bahwa kita adalah bagian dari bangsa Indonesia, kira-kira itu. Oke, ya, itu rangkumannya. Next ya. Nah, kita coba implementasikan. Sebelum saya masuk ke model implementasi utuh, ini saya coba implementasi terbuka dulu, yang umum dulu, gambaran besarnya. Dari metode Sariswara yang masing-masing daerah tadi, Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, yang harus kita coba lakukan, yang pertama adalah yang bagian A itu. Teman-teman harus, ini saya mencoba memposisikan saya sebagai mahasiswa yang diberi tugas ini, Bu Dian ya. Jadi kita mencoba menemukan kembali yang lama. Kita coba aja menemukan kembali yang lama. Itu lebih mudah daripada kita membuat baru. Karena nanti kalau cipta karya baru, kita harus melakukan definisi ulang terhadap apa yang dituliskan oleh Ki Hajar Dewantara. Tetapi menemukan kembali yang lama ini biasanya karena Ki Hajar memakai yang lama. Dan ini adalah usaha untuk kontinuitas dari bagian dari trikon tadi. Menemukan yang lama itu adalah bagian kontinuitas. Saya kemarin waktu mungkin Budian juga ikut yang di Wakatobi itu, baru pertemuan yang ketiga itu mereka baru atau baru bisa menemukan keaslian metode Sariswara yang sudah ada. Awalnya mereka bingung dan mereka malah bikin sendiri. Tapi kalau bikin sendiri itu lebih lama. Tapi ketika menemukan kembali yang lama, akhirnya mereka tahu ternyata fungsinya untuk itu. Jadi coba digali atau temukan lagi yang lama dari metode Sariswara yang 4 tadi itu, seni suara, seni tari, seni sastranya, seni visualnya. Dan kalau metode Sariswara itu gabungan, walaupun sendiri-sendiri pun bisa, tetapi gabungan dari keempatnya itu akan lebih bagus, karena itu akan lebih sempurna mendidik anak itu kalau memakai gabungan-gabungan dari keempatnya itu. Maka temukan kembali dari seni-seni gabungan itu atau masing-masing satu. Kemudian kita lakukan inventarisasi ini kalau program besar ya. Kemudian dokumentasi kalau memang ada. Kalau bisa mencari di YouTube ya cari. Oh saya di Sunda, saya mau cari metode Sariswara yang sudah seperti apa. Nah metode Sariswara itu apa rinciannya nanti coba saya refresh lagi. Kemudian kita coba buat SOP-nya, artinya definisinya seperti apa, batasannya seperti apa. Nanti kita coba masuk ke sana. Oke ya, dari A ini nanti larinya ke cipta karya baru. Kalau tidak menemukan atau sudah menemukan pun kita bisa melakukan cipta karya baru. Di A ini larinya ke C. Gitu. Ya. Dari A ini nanti kan larinya ke C. Kemudian kita cari ke B. Membumikan yang sudah ada. Kalau tadi sudah kita temukan, kita bumikan lagi. Jadi kita sharekan. Nah, maka tugas teman-teman nanti mencari itu. Kalau tidak nanti kita ciptakan, kemudian kita pakai itu. Kita ajarkan kepada orang-orang terdekat kita, anak-anak terdekat kita. Kalau memang usia yang disasar nanti usia anak-anak SD ke bawah, kalau Ki Hajar menekankan lebih penting ke pendidikan watak itu anak-anak usia kelas 3 SD ke bawah. 9 tahun, dari 3,5 sampai 9 tahun. Ngulur mungkret itu apa ya? Kira-kira 7 sampai 9 tahun itu dimulai dari 3,5. 3,5 sampai 7 atau 9 tahun, kira-kira itu. Oke, kemudian cara membumikannya ada 2 cara. Yang satu cara klasik, nanti larinya ke D, nanti saya terangkan. Kemudian yang cara baru kita memanfaatkan teknologi dan inovasi. Ini salah satu yang kita gunakan kemarin teknologi imersif ya, maka muncul ARDA itu. Augmented reality, kita memakai teknologi augmented reality, bagian dari teknologi imersif. Kemudian sasarannya ya personal dan publik. Jadi kalau kita personal nanti ya bisa muncul gadget atau game. Bahkan materi pelajaran pun bisa kita buat metode Sariswaranya. Jadi teman-teman justru di PGSD UST harus memiliki ciri khas yang kuat tentang
ajaran Ki Hajar Dewantara. Ciptakanlah materi-materi pelajaran yang merangkum kearifan lokal. Jadi metode Sariswara itu tidak hanya berbicara tentang lagu, tetapi juga berbicara tentang kearifan lokal secara umum. Misalkan, saya matematika misalkan, di metode Sariswara yang memakai lagu ada tembang atau lagu pengenalan angka. Judulnya Dolanan Angka. Itu karya Pamong Matematika Taman Madya dulu. Ki Ungki Sukirno. Bapaknya Nyi Tri Yulianti itu. Nah, tetapi kalau kita ingin memakai materi kearifan lokal yang lain untuk materi pelajaran yang umum, tidak masalah. Misalkan, ciptakan pelajaran matematika untuk menghitung lengkung busur. Kita memakai perumpamaan dengan wayang. Kita memakai personal atau gambar misalkan, kalau kita memakai visual, ada wayang dengan atau ada tokoh wayang bernama Adipati Karno. Dia sedang memanah di posisi nolnya itu di titik A misalkan. Dia memanah ke titik B dengan lengkung sekian derajat. Maka berapa jarak yang harus ditempuh atau berapa jarak antara A dan B agar lengkung derajatnya itu bisa tepat mengenai titik B misalnya. Kita memakai perumpamaan seorang Adipati Karno sedang memanah memakai busur, kemudian lengkung derajatnya diperkirakan sekian derajat. Nah, ini adalah model-model sederhana yang bisa kita kembangkan. Jadi gunakan raw atau materi-materi lokal, cerita-cerita lokal untuk mendidik itu. Dalam permainan anak-anak pun gunakan permainan cerita-cerita lokal. Misalkan di Jawa ada cerita tentang apa namanya itu sejarah Mataram, maka muncul cerita tentang Aryo Penangsang. Itu sebenarnya cuma menceritakan sejarah tentang awal berdirinya kerajaan Mataram dan seterusnya. Tetapi selain menceritakan poin tentang target menjelaskan sesuatu tentang sejarah misalkan itu tadi, anak-anak akan terekam rasa konsentrisitasnya. Anak-anak akan terekam rasa konvergennya. Karena di dalam penceritaan sejarah Aryo Penangsang atau sejarah Mataram tadi, anak-anak dilibatkan dengan menari. Maka akan muncul interaksi antar anak. Ini sudah pendidikan konvergens. Paham ya maksudnya ya? Jadi membimbing anak agar bersosialisasi. Nah, lain lagi nanti di era pandemi, teman-teman Dewantara Muda harus mencari celah bagaimana bisa memanfaatkan teknologi untuk tetap menjaga silaturahmi, tetap menjaga sosialisasi antara anak ini. Karena anak ini cenderung teknologi hanya dipakai untuk senang-senang aja. Cenderung teknologi hanya sebagai alat penghubung saja, tetapi bukan untuk mendidik sosial. Ini harus kita rubah. Teman-teman Dewantara Muda harus mencari itu. Saya kira teman-teman sendiri punya permasalahan di situ, dan itu harus dipecahkan. Sebagai anak muda harus memecahkan. Saya harus membuat teknologi, internet, digital, medsos itu sebagai alat untuk bersosialisasi yang positif. Jangan sebaliknya, ya toh. Coba kita lari ke cara klasik. Bagaimana yang sudah ada kemudian kita kembangkan dalam cara yang lama, cara yang klasik. Nah, kita rekrutmen kalau memang belum ada, kita rekrutmen pelatih atau kita melakukan pelatihan. Misalkan arahnya adalah penguasaan materi sesuai metode Sariswara, seni sastra, seni suara, seni gerak. Membuat materi berbasis tadi itu pelajaran sekolah, materi babat, ini babat ya, bukan babata. Materi babat itu adalah cerita dongeng bersumber dari daerahnya masing-masing, bersumber dari sejarah lokal. Kemudian ada Nemso. Nemso itu kalau teman-teman pernah diajari ke taman siswaan, harusnya Nemso ini pernah muncul. Nemso ini ajarannya Ki Ageng Suryo Mataram, KAS ya. Beliau mengajarkan tentang Nemso. Nem itu 6 tulisan so, SA, sa. Sak cukupe, sak butuhe, sak perlune, sak isane, sak penake dan seterusnya. Jadi bagaimana Nemso itu dicerna dalam pelajaran-pelajaran sekolah atau dalam tembang-tembang atau dalam permainan-permainan yang menyerap seni suara, seni sastra, seni gerak, seni visual. Pernah ada seorang pamong yang menempelkan Nemso itu dalam pelajaran matematika. Ini hebat. Artinya
Matematika jangan sampai tertinggal atau jangan sampai melepaskan akar budayanya. Misalkan contoh Bapak Ahmad seorang Gojek pulang ke rumah hanya membawa uang 500.000 misalnya. Padahal besok harus membayar anak SPP 3 anaknya. Anak yang pertama 50% dari SPP seluruhnya, anak yang kedua 30%, anak yang ketiga 20% dari SPP keseluruhan. Nah, berapa SPP anak itu masing-masing, misalkan seperti itu. Nah, ini pertanyaan yang pertama masih matematika. Pertanyaan yang kedua, sudah mulai masuk ke 6 so tadi. Apakah anak yang kedua yang hanya 30% boleh iri kepada anak yang SPP-nya 50%? Boleh iri ya. Di pertanyaannya, boleh enggak iri dengan kakaknya? Pertanyaan yang ketiga, ternyata Pak Ahmad membutuhkan HP karena HP-nya sudah mulai rusak-rusak. Apakah pilihan Pak Ahmad membayar sekolah atau membeli HP? Nah, ini nanti yang muncul adalah pertanyaan-pertanyaan yang menggiring pada tidak hanya olah angka, tidak hanya olah intelektual, tapi juga olah hati. Nah, ini yang harus ditemukan oleh teman-teman PGSD. Bagaimana ciri khas Ki Hajar dalam memberikan panduan pelajaran itu tidak hanya tentang intelektual, tetapi sisipkan dengan olah hati. Oke ya, itu ya. Atau dilibatkan dalam kerjasama, konvergensi. Maka dibuat tugas belajar bersama, masing-masing jelas tugasnya, kemudian masukkan konsentrisitas tadi. Masukkan kearifan lokal. Kamu tak beri tugas tentang misalkan tentang simulasi penjualan soto misalkan. Maka tugasnya masing-masing berbeda. Ada anak yang disuruh belanja, ada anak yang mencermati harus belanja apa, menyiapkan belanjanya. Dia harus mencermati bumbu-bumbunya apa. Nah, itu kan sudah kearifan lokal pangan nanti larinya. Bumbunya ternyata membutuhkan jahe, membutuhkan kunyit misalkan dan seterusnya. Nah, ini sudah. Kemudian ada ekonominya juga. Ada anak yang disuruh menghitung. Jadi konvergensi yang ada konsentrisitasnya. Bersama-sama, bekerja sama, kemudian muncul itu. Jadi kayaknya sekarang mulai dikembangkan ya di pelajaran-pelajaran sekolah based project learning ya, berbasis project. Ini sudah mulai dikembangkan dan itu dianjurkan oleh Kemendikbudristek. Dan nanti kalau memang teman-teman sudah berhasil membuat itu dalam tataran seni sastra suara gerak yang berpadu satu, maka bisa menciptakan festival kampung, festival di kelurahan, festival di kecamatan, festival di kota. Nah, ini puncaknya di festival di provinsi. Nah, penyerapannya nanti bisa masuk ke sekolah-sekolah secara umum ya nanti. Selain festival nanti hasilnya itu bisa masuk ke sekolah-sekolah, masuk ke sebagai produknya museum, taman budaya, produknya pusat keramaian, film, kalau di YouTube tadi, YouTuber, konten-konten medsos, konten-konten digital, ruang publik, keluarga, dawis itu dasawisma, jadi di kampung itu ada 10 gabungan 10 rumah kalau harusnya, atau memanfaatkan RTHP, ruang terbuka hijau. Kita pentaskan, kita tampilkan di sana secara rutin. Nah, contoh implementasi kegiatannya seperti apa? Kira-kira seperti itu. Kalau tadi sudah saya coba munculkan, membuat materi pelajaran dikombinasikan atau dikonvergen dengan materi lokal, tadi sudah saya berikan, membuat puisi dan lain-lain. Ini adalah contoh secara umum untuk pemanfaatan konten-konten lokal. Oke ya. Coba kita next untuk materi metode Sari Soro sendiri. Bentar. Oke, kelihatan ya? Kelihatan. Ini saya sampai jam berapa, Mbak? 14.10. Kita cuma sampai 14.30 nanti dengan pertanyaan. Oh, siap. Di Q&A. Oke, ini ya. Kita coba masuk ke materi metode Sari Soro secara lebih rinci. Metode Sari Soro itu seperti itu, mungkin sudah dijelaskan oleh Ki Priyo Dwiarso. Kemudian dasarnya itu bahwa sekolah itu adalah benih kebudayaan. Jadi pendidikan itu ya arahnya untuk meluhurkan kebudayaan.
kebudayaan itu tidak hanya seni, tetapi kesenian itu adalah bagian terdekat. Kemudian tadi membentuk watak trikon. Nah, watak trikon ini paripurna. Kalau manusia sudah punya watak trikon tadi, tidak secara pribadi pun dia sudah punya trikon, apalagi secara bangsa dia juga punya trikon, maka dia orang yang percaya diri bahwa dirinya itu harus memberi manfaat karena ada konvergensi. Harus bisa bergaul, memberi manfaat, dan itu dilakukan terus-menerus sehingga dia harus berpikiran maju senantiasa. Nah, ini watak trikon. Dan tadi sudah sampaikan teori anti tabula rasa, kemudian usia 3,5 tahun yang penting tadi sudah saya sampaikan. Karena ini saya sedikit tentang usia 3,5 tahun, teman-teman perlu mengetahui ada teorinya ternyata, dan Ki Hajar menulisnya rinci. Beliau mengambil dari teorinya Prof. Hugo de Vries waktu di Belanda, dan Maria Montessori, Dr. Maria Montessori, juga dari salah satunya ada dari Prof. Herbert Spencer dan seterusnya. Ternyata di usia 3-9 tahun itu adalah masa, kalau orang luar mengatakan masa emas, golden age, usia emas ya. Di usia itu terjadi pembentukan sentra. Kalau Ki Hajar mengatakan sentra kehidupan. Sentra kehidupan itu otak. Otak itu terbentuk dari protoplasma. Kalau digambarkan sulur-sulur gitulah. Ketika sulur-sulur ada tangan-tangan kecil yang mulai tumbuh di dalam untuk membentuk otak. Itu terjadi di usia 3,5 atau 3 tahun sampai 9 tahun tadi. Ketika terjadi kekerasan verbal atau kekerasan fisik juga, apalagi kekerasan fisik ya, kalau hanya kekerasan verbal pun akan mempengaruhi. Jadi sulur-sulur atau protoplasma yang harusnya katakanlah 3 mili atau 2 mili, lebih kecil ya mestinya ukurannya karena kan di dalam otak ya, kata kira-kira 3 mili gitu ya, ternyata tidak, karena ada bentaan, ada kekerasan verbal, apalagi kekerasan fisik, maka dia tidak menjadi 3 mili. Ternyata dia hanya 2 mili atau 1 mili atau 1,5 mili. Jadi tidak maksimal tumbuhnya karena ada bentakan. Dan itu terjadi di usia 3,9 tahun itu sangat riskan. Sehingga usia ini sangat riskan terjadinya stunting otak yang dikhawatirkan oleh kementerian kemarin itu. Stunting otak itu selain pengaruh luar dari gizi, pengaruh internal dari kekurangan gizi, juga pengaruh luar dari trauma. Jadi trauma otaknya jadi stunting. Dibentak itu kalau untuk anak-anak dalam kondisi bentaan itu terus-menerus dilakukan oleh seorang orang tua atau orang lain, orang dewasa, dia dibully dengan bentaan-bentaan, maka ini akan menjadi satu trauma masa kecil yang nanti akan berpengaruh di usia dewasanya. Apalagi kalau ada kekerasan secara fisik. Tidak hanya stunting saja, akan terjadi kerusakan di otaknya. Otaknya yang harusnya tadi sulur-sulur protoplasmanya 10, dia mungkin tidak nyampe 10. Munculnya 5, separuhnya, atau mungkin hanya 7, 8, jadi nggak sempurna 10. Nah itu karena di usia ini usia-usia penting. Dan di usia ini terjadi pertama kalinya otak itu atau jiwa itu terbuka. Muncul cipta pembagian atau diferensiasi jiwa itu munculnya di usia ini. Muncullah cipta, rasa, dan karsa pembagiannya. Jadi kalau kita bedakan, sebelum usia 3 tahun, itu adalah masa global. Apakah di sini teman-teman Dewantara Muda ini ada yang ingat ketika kalian belajar berjalan? Saya kira nggak ada itu. Ada yang ingat? Oh, saya waktu itu berjalan ke kanan, ke kiri, jatuh. Oh, saya ingat waktu saya melihat ini jatuh karena belajar berjalan. Saya kira enggak ingat. Karena itu watak atau jiwa masih utuh. Belum ada pemisahan cipta, rasa, karsa. Belum ada rekamannya. Nah, di usia 3-9 tahun, katakanlah kita belajar sepeda atau yang lainnya, itu akan ingat kita. Karena apa? Di usia 3-9 tahun itu mulai muncul pemisahan jiwa tadi. Memunculkan cipta, rasa, dan karsa. Dan itu terjadi hanya sekali seumur hidup. Apapun yang masuk di usia itu akan diserap selamanya. Maka kita nggak akan lupa kalau sudah pernah belajar sepeda, kecuali terjadi insiden kecelakaan ya. Artinya nanti jatuh otaknya kemudian di bagian itu hilang. Maka di usia 39 tahun ini masa yang paling penting karena apapun yang masuk di usia itu akan diingat seumur hidup. Nah, inilah teori konsentrisitas tadi itu akan dimasukkan di usia ini. Utamanya. Jadi sehingga umur 3-9 tahun atau kalau kita masukkan ke usia sekolah ya
kelas 3 SD ke bawah, ini masa paling krusial untuk merekam segala sesuatunya. Nah, segala sesuatunya itu apa saja yang paling penting? Yang paling penting adalah kecintaan pada budaya aslinya dulu. Karena ketika ini sudah terekam, kita tidak akan pernah takut setelah usia itu dia akan kehilangan cintanya pada bangsanya, cintanya pada budayanya sendiri. Pernah Ki Hajar mengatakan, kalau di usia remaja, usia 17, 21 katakanlah itu, anak-anak ini sudah menyakiti orang lain dengan menyakiti bangsanya dengan menyakiti orang-orang di sekitarnya, dengan tidak mempedulikan persatuan bangsanya, maka disitulah kegagalan pendidikan terjadi. Nah, karena apa? Karena 39 tahun tidak dimanfaatkan untuk merekam, mendidik kecintaan pada bangsanya. Kecintaan bangsa itu sebenarnya tidak hanya secara umum, tapi justru larinya ke kebudayaannya masing-masing. Kecintaan pada lokal daerahnya. Saya cinta dengan lokal daerah saya itu ya karena itu kecintaan saya pada wujud kecintaan budaya bangsa kita. Kemudian tadi sudah dijelaskan pula kesenian dalam pendidikan. Nah, sedikit kesenian dalam pendidikan di usia 39 tadi ini berkorelasi kuat mengapa Ki Hajar memakai kesenian. Karena apa? Karena kesenian itu dipakai keindahan dan kehalusannya. Sehingga ketika kita mendidik anak dengan seni sastra, seni suara, seni apalagi tadi itu, seni gerak, dan seni visual, yang ada keindahan tentu saja, syarat keseniannya ada keindahan, dan ada kehalusan rasanya, maka stunting tadi itu bisa dihindarkan. Kita ngajari dengan cara yang halus, kita ngajari dengan cara-cara yang indah, maka kita jelas-jelas menghindari cara-cara kekerasan. Walaupun sedikit ada pemaksaan, anak dipaksa dengan cara menyenangkan. Misalkan tadi, anak disuruh sebenarnya anak-anak itu dalam lirik cerita atau lirik lagu disuruh menghafal, dipaksa untuk menghafal. Tapi dalam cara yang menyenangkan, maka dia tidak terasa bahwa dia diajari. Nah, itulah fungsi kesenian. Ya. Sudah, trikon sudah. Saya kira sudah. Oke. Kita kembali ke bagian ini. Saya coba masukkan ke yang lainnya ya. Nah, cara yang paling sederhana, kalau teman-teman ingin menemukan atau ingin mencari atau mungkin malah justru menyusun, membuat lagi metode Sari Sorong, cara yang paling gampang, teman-teman coba membuat puisi. Yang paling mudah adalah puisi tentang binatang. Saya belum tulis ini. Puisi tentang binatang ini bisa dibuat oleh teman-teman. Saya matikan aja ini ya. Offset. Oke. Saya masuk ke sini aja. Mungkin bisa difokuskan ke saya anunya, videonya. Saya kira teman-teman bisa memulai untuk menciptakan metode Sariswara di setiap daerahnya dengan menggali, misalkan yang paling mudah tadi itu, binatang-binatang yang disukai oleh anak-anak. Kalau kita memang sasarannya untuk anak-anak. Nah, binatang-binatang yang disukai oleh anak-anak ini, buatlah puisi sederhananya. Ketika sudah dibuat puisi sederhananya, coba dibuat lagunya. Dilakukan. Lagu itu tidak harus susah ya. Lagu itu bisa dilakukan dengan cara-cara yang sederhana. Dengan ketukan pun bisa kita lakukan. Nanti dalam prakteknya bisa dikombinasikan dengan gerakan. Kemudian dari gerakan akan lebih bagus kalau mengajak anak-anak itu mencari gerakannya sendiri. Oke, fokusnya anak-anak menirukan gerakan ulat atau uler. Uler itu kalau bahasa Jawa ulat.
ular ya, ular bahasa Jawanya. Kalau di tempat lain ada yang ulat. Kemudian kita buat puisinya. Misalkan ulat jalannya berapa namanya? Bermegal-megol, kemudian lari ke sana, lari ke sini dengan pelan karena ulat ya. Kemudian warnanya hijau, bentuknya lucu dan seterusnya. Nah, itu kita buat puisinya, kemudian dilakukan. Nah, kemudian anak disuruh mencari gerakannya, kita cermati, kemudian kita mainkan bersama. Itu cara awal paling gampang untuk membuat metode Sarisoro. Artinya gabungan-gabungan itulah yang harus kita lakukan. Bentar, saya coba sampaikan tentang metode Sarisoro sendiri. Bersiap pertanyaannya ya teman-teman. Jadi selesai materi, kita langsung diskusi. Nah, ini saya coba share salah satu contoh karya metode Sarisoro ya, anunya ya, apa definisi secara definitif ya. Sorry. Nah, ini. Contoh yang paling gampang karya metode Sarisoro yang sudah dikenal di Taman Siswa ya tembang dolanan anak. Tembang dolanan anak itu kalau di Taman Siswa di bukunya ada 70 ya. Dan itu tidak semua bisa dibuat permainannya, hanya beberapa. Tapi dibuat tariannya bisa. Tapi kalau permainannya hanya beberapa. Semacam jamuran itu sudah ada jelas permainannya seperti itu. Anca-anca alis ya permainannya seperti itu. Yang jarang dinyanyikan seperti Cempo Yorwo itu juga jarang. Cempo Yorwo, pangananmu opo Yorwo, itu ada tarinya tapi bukan permainan yang seperti jamuran. Jadi tembang dolanan anak ini bisa digali. Kemudian kemarin saya mendapat kiriman dari ini mungkin lebih memperjelas ya. Saya coba stop. Dari teman-teman di Wakatobi, kemarin saya dapat kiriman bagaimana mereka ternyata kemudian menemukan sebuah permainan mana ini yang mirip-mirip dengan jamuran tapi berbeda karena di sana kan budaya lokalnya adalah karena kepulauan ya. Wakatobi itu kan 4 pulau besar. Wah itu banyak ya, saya lupa. Kayaknya pulau apa? Tonya Tomia, kemudian B-nya kan Binongko, Pulau Binongko. Ini kebetulan yang di Pulau Tomia. Saya coba sharekan Mas Sunda ini. Share screen. Suara masuk enggak? Masuk aja. Ini Wakatobi, permainan di Wakatobi. Memakai sarung ya sebagai salah satu medianya. Dikatkan di masing-masing. Namanya permainan latu ini. Jadi yang lari-lari sendiri itu harus mencubit yang paling belakang sendiri. Yang di depan itu harus menghalangi, jangan sampai. Nah, ini tergantung kekompakan mereka larinya. Perhatikan ya, ini sederhana. Biarin aja ya, Cak ya. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Akhirnya bisa disebutkan karena jatuh. Nah, teman-teman itu endingnya. Jadi teman-teman bisa menggali sendiri. Gitu aja. Terima kasih. Silahkan kalau ada pertanyaan.
Oke, terima kasih Cak Lis. Luar biasa ya teman-teman. Baik, kalau saya arahkan sedikit dari materi yang sudah diberikan oleh Cak Lis, teman-teman bisa nih membedah tadi ya beberapa rangkaian seperti metode sari suara tadi terbagi menjadi beberapa bagian begitu ya. Itu bisa nanti di apa namanya teman-teman teliti satu-satu atau bisa sekaligus mau menggunakan keseluruhan dari rangkaian metode sari suara. Atau teman-teman juga bisa nih mencoba menerapkan pemakaian metode sari suara untuk menemukan karakter anak yang apa tadi berazas trikon gitu. Bagaimana membentuk karakter trikon pada anak dengan menggunakan salah satu atau keseluruhan dari unsur metode sari suara. Begitu. Itu bisa diterapkan dengan cara merespon lingkungan yang ada di sekitar teman-teman. Kalau tadi dari Wakatobi ada permainan latutui itu, teman-teman bisa coba cari dengan bentuk lain. Jadi nggak mesti harus permainan. Ada 4 tadi ya unsurnya. Ada literasi juga. Kalau mau mencoba membuat sebuah lirik lagu misalkan dengan menggunakan bahasa daerah itu boleh gitu ya. Yang intinya teman-teman hanya tinggal meramu sih ya. Kalau kata saya itu tuh meramu, merespon dulu terlebih dahulu ya teman-teman, nanti mengobservasi kemudian merespon nih apa saja kira-kira budaya yang kearifan lokal atau hasil dari kebudayaan yang ada atau yang tinggal di daerah teman-teman. Kemudian diolah menggunakan metode sari suara tadi ini gitu ya. Apakah akan dijadikan karena ini tadi itu kan sudah tahu ya ada Ambu Kararas Angestewiji yang mengatakan bahwa kesenian itu melandasi pendidikan atau kesenian pepucuk dari pendidikan. Itu sudah wajib untuk diteladani kalau kata saya. Karena banyak sih beberapa mahasiswa yang ada di PGSD yang langsung saya lihat langsung nih hasilnya nih produksi dari metode sari suara dari keluarganya yang berhasil gitu. Salah satunya aja ini saya kasih contoh ya, mahasiswa saya namanya Prima, di keluarganya secara meskipun ini tidak mengotak-ngotakan ya keluarga yang dididik dengan adanya seni dengan tidak, bukan seperti itu, tapi ini hanya sebagai contoh saja. Misalkan si Prima tadi itu di keluarganya memang dididik dengan si kesenian tadi gitu ya, kesenian sebagai landasan orang tuanya untuk mendidik Prima. Nah, yang pertama karakter yang didapat adalah Prima menjadi seseorang yang perasa begitu. Perasa dalam arti dia bisa langsung main gamelan, langsung bisa memposisikan diri beradaptasi dengan gerak tari gitu. Irama tempo, atau kalau misalkan di pelajaran dia dengan cepatnya menangkap bahan-bahan atau materi-materi kuliah yang diberikan oleh dosen. Tidak hanya tari tapi bisa juga nyinden, kan luar biasa banget ya. Maksudnya dia bisa nembang dengan suara yang bagus begitu. Nah, kemampuan itu memang tidak semua orang ada, tapi bisa diasah begitu. Salah satunya, dan kita semua sudah tahu tadi seperti anti tabula rasa, kita tuh udah punya tuh goresan-goresan, hanya tinggal memperjelas aja nih mau kemana nih kita nih, mau ke arah keahlian yang mana begitu ya. Anda hanya tinggal memperjelasnya saja. Jadi kita tidak pernah tidak punya, tapi punya hanya saja butuh diperjelas gitu ya, ditekankan dengan cara berlatih, belajar dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa menjadi seperti itu gitu dengan cara seperti tadi saya sampaikan. Coba deh respon dulu apapun yang ada di sekeliling teman-teman, kemudian bedah si dari suara tadi. Setelah dibedah, oh ya tadi si Prima tadi itu udah jadi itu ya terbaik ya Bu Popi ya dari PGSD waktu itu sekitar 3 tahun yang lalu kalau nggak salah, itu lulusan terbaik. Nah itu luar biasa. Terbaik UST. Setelah teman-teman bedah, oh UST juga ya? Iya, 10 terbaik UST gitu ya, salah satunya dari PGSD juga. Nah itu luar biasa. Itu sebagai contoh saja, mungkin bisa, maksudnya walaupun dia mengikuti berbagai macam kegiatan kesenian gitu ya, memperdalam banyak hal, tapi pelajarannya itu malah justru mengikuti gitu. Dengan kesenian tadi itu tuh justru mengikuti dan jadi motivasi, sehingga bisa jadi
apa yang terbaik gitu ya. Yang terbaik itu sebenarnya dari hal apa aja sih, nggak mesti itu. Nah, begitu teman-teman. Jadi setelah dibedah tadi, tinggal ini nih mengarahkannya kemana begitu. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Cak Lis. Gitu ya. Oke, sekarang saya buka sesi. Oh, boleh monggo Bu Kopi. Oke, ini terima kasih Cak Lis sudah memberikan ilmunya yang begitu sangat bisa membuka wawasan kita ya. Baik secara pribadi sih saya juga mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik menjadi orang tua ini ceritanya. Curhat nih. Jadi sebenarnya ini mau cerita Cak Lis. Saya ini orang tua yang mungkin bisa dibilang masih masa di mana anak masa emas tadi ya. Mas Aga ini kebetulan besok Mei itu baru 9 tahun, udah masuk 9 tahun. Sebenarnya mungkin karena dia hampir 3 semester ya sekolah secara online, jadi untuk padahal sebenarnya sekolah di offline waktu sebelum pandemi itu kesenian, terus pelajaran budaya itu sangat kental di sekolah. Nah, pada saat sudah pandemi ternyata berkurang rasa pelajaran pengenalan terlebih bahasa Jawa. Karena kan bahasa termasuk nggak Cak Lis ya untuk mengenalkan budaya ya. Termasuk kan ya? Masuk, sastra kan ya? Iya, termasuk sastra. Nah, saya beruntungnya suami adalah orang Jogja asli, jadi untuk pelajaran bahasa Jawa saya sangat beruntung. Saya pun angkat tangan sebenarnya. Jadi beruntung banget. Jadi untuk bahasa Jawa masih terkontrol. Nah, tapi kita beberapa kesulitan secara penyampaian pelajaran untuk budaya, terlebih budaya Jawa, seperti di buku-buku pelajaran bahasa pelajaran Jawanya, budayanya Mas Aga itu ada beberapa pengenalan seperti kosakata Jawa, terus kalimat Jawa, tulisan Jawa, terus karakter-karakter dalam pewayangan gitu ya. Nah, karena saya sendiri memang dari luar Jawa dan suami juga mungkin tidak begitu hafal dengan karakter-karakter Jawa, kita mengenalkan ke Mas Aga untuk ini metodenya berbeda, bukan dengan mencoba mengajarkan langsung, tapi mengajaknya untuk membuka media lebih ke Android ya. Jadi saya semenjak pandemi belikan Android berupa tab gitu ya untuk biar lebih enak belajarnya. Di situ saya download beberapa aplikasi-aplikasi seperti permainan game gitu, yang mana mengenalkan beberapa bahasa Jawa, terus cara menyebutkan bahasa Jawa, biar dia lebih santai bermain dalam belajarnya. Karena kalau belajar dengan papa mamanya kayak tertekan gitu loh, Cak Lis. Nah, biasanya gitu. Jadi kadang malah sambil marah gitu. Nah, ternyata apakah yang sudah saya lakukan ini sudah termasuk metode Sariswara ya Cak Lis, dengan mengenalkan budaya tapi dengan menggunakan Android dengan cara mendownload beberapa aplikasi dengan cara tontonan kayak pengenalan pewayangan. Kayak kemarin adik saya sendiri yang bungsu itu membuat tugas akhir skripsinya adalah game yang menggunakan karakter pewayangan Gatot Kaca. Terus mengenalkan atribut Gatot Kaca untuk anak-anak dia dari atas sampai bawah, kayak ada sayapnya itu untuk apa, terus sampurnya untuk apa, itu juga saya setelkan ke anak saya. Apakah metode yang sudah saya dan suami lakukan itu termasuk metode Sariswara, Cak Lis? Terima kasih. Itu sebagian pertanyaan ya, langsung sekalian sekalian pertanyaan. Terima kasih Cak Lis, Budian. Siap. Saya kira iya. Artinya kan tadi kenapa saya kembangkan pada seni visual itu kan belum masuk waktu di awal-awal Ki Hajar, hanya bahasa sastra, lagu, dan cerita. Sementara cerita saya gabungkan kan sama dengan seni sastra. Maka muncullah lagi yang baru sekarang ini, terutama di era pandemi ini, kita coba berpikir dan kita coba konvergen juga untuk metode Sariswaranya. Maka seni visual itu menjadi bagian yang penting. Seni visual, video, nanti kan larinya ke video. Dan itu nanti dalam posisinya sebagai pengembangan kan masuk ke dalam cara yang baru tadi. Maka muncullah yang kemarin kita gagas ARDA itu, augmented reality tembang dolanan anak. Itu nanti kalau kita samakan dengan apa yang dilakukan oleh Bu Popi, gambaran saya itu nanti ARDA itu kan
ada sebuah gambar tertentu yang di mark, ditembak oleh teknologi, sehingga ketika itu dibaca dengan HP Android akan memunculkan gerakan animasinya dengan informasi yang tinggal kita pilih. Nah, ini gambaran saya nanti ada itu, kita buat gambarnya semacam figura dengan kaca atau dengan mika bening itu, kita tempel, katakanlah misalkan ya, kita tempel di sepanjang jalan Malioboro misalkan. Sehingga siapapun orang yang lewat itu tinggal menembakkan, apa tuh ini gambar apa tuh ini, ketika ditembak dengan aplikasi, ternyata ini bergerak, ternyata mengeluarkan suara jamuran. Maka orang-orang yang dari sekitar itu seolah-olah pengen bermain bersama di situ. Nah, hal-hal ini kan hal-hal yang baru. Di era pandemi inilah kita harusnya memang dipaksa untuk melakukan itu, mencari hal-hal yang baru. Apa yang dilakukan oleh Bu Popi itu dengan kasus putranya itu saya kira hal-hal yang sudah tepat. Yang namanya metode Sarisoro yang kita tembak memang kan arahnya ke trikon tadi, konsentrisitas. Anak jangan sampai kontinuitasnya terputus dari konsentrisnya. Sehingga tadi yang dilakukan adalah mengenalkan kembali wayang tapi dengan cara yang baru. Saya kira tidak masalah. Hanya saja yang harus kita memang cermati hal-hal itu kan bagaimana sisi keamanannya, ya toh, karena anak-anak ya. Bagaimana sisi materinya, apakah materinya sudah benar, jangan sampai ada materi sisipan dan lain-lain. Nah, ini akan lebih bagus lagi kalau teman-teman dari Dewantara Muda ini nanti sebagai calon guru atau mungkin PGSD menciptakan sebuah lab khusus untuk menggali potensi-potensi dari kearifan lokal yang kita buat rangkumannya, kemudian ada tim yang membuat penyebarannya dalam berbagai bentuk. Apalagi sekarang ini sangat dibutuhkan. Tahun depan Jogja sudah membuat mencanangkan katakanlah peraturan atau bukan peraturan tapi gerakan untuk menjadikan Jogja ini memiliki ciri khas dari pendidikannya. Maka konsentrisitas dari pelajaran-pelajaran itu sangat penting. Dibuat variasinya. Yeah. Teman ini tugasnya teman-teman muda ini, saya sendiri sudah nggak nyampe ini kayaknya. Artinya pemikiran-pemikiran teman-teman sekarang saya meyakini, karena saya juga punya anak yang sudah kuliah juga ada, anak yang masih SMP juga ada. Saya melihat anak-anak sekarang itu multitasking. Tahu ya multitasking? Jadi kalau dulu saya itu belajar Windows itu, pertama kali saya belajar Windows itu, ternyata Windows itu kenapa dikatakan Windows? Karena dia bisa membuka window-window banyak dalam satu kali kerja. Itu artinya multitasking. Anak-anak sekarang itu ya multitasking. Saya melihat anak saya, dia belajar membaca sambil membuka laptop. Ada di laptop sudah ada bagian melihat videonya YouTube-nya, di bagian lain dia ada ketikannya, dia membaca buku sambil memakai headset. Headsetnya itu bisa lagu-lagu itu. Belum tentu isinya tentang pelajaran, tapi headsetnya rekaman lagu-lagu yang dia suka. Sehingga ini yang saya lihat multitasking anak zaman sekarang tuh itu. Ketika saya cabut bisa 41 hal ya Pak. Iya ya, sekali belajar tuh dia bisa mengambil semuanya itu dari berbagai macam. Dan ketika kita hilangkan salah satunya, itu akan menghilangkan kegembiraannya. Maka ini jadi hilang terusan, passion dia hilang. Malah dia yang muncul jadi marah. Nah, ketika sudah marah kita sudah merusak ritme dia dalam belajar. Nah, ini yang harus kita ciptakan, teman-teman di PGSD menciptakan berbagai alternatif anak sehingga mereka berada di jalur yang tepat ketika melakukan multitasking itu. Jadi tugas kita adalah menyiapkan materi yang tepat agar konsentris, agar konvergen, agar kontinu itu tadi. Itu saya kira Mbak Bu Popi. Satu lagi Cak Lis. Ya. Yang Cak Lis bilang tadi yang nanti kita video terus nanti akan ada kayak scan gitu, ada gambar bergerak gitu ya. Itu saya sendiri tidak menyadari, ternyata disadari oleh anak saya sendiri Pak Cak Lis. Waktu itu beli kotak coki-coki satu kotak. Itu ada kartu. Iya, betul. Itu ada kartu. Terus dengan sigapnya dia mendownload di Play Store itu dan langsung memberitahukan ke saya saya beli 2 kotak, jadi ada 60 kartu. Ternyata ini Bali ini bagian dari Indonesia. Ternyata pendet itu tarinya Bali. Jadi dia taunya dari situ. Padahal belum saya kenalkan. Itu multi tasking tadi ya, Cak Lis ya. Iya, betul. Iya. Dan itu
hal-hal itu yang membuat anak-anak sekarang memang tertarik. Maka kita sendiri sudah, saya ya, apalagi saya, zamannya ya walaupun mungkin bisa sedikit-sedikit gaduk, tapi tidak seperti anak ini. Saya coba share ke chat ya, ini silahkan download di aplikasi Play Store. Kita sudah punya tembang dolanan anak yang augmented reality, tanpa bukunya sudah bisa, tetapi kalau tanpa buku itu terbatas ya. Namanya AR Tembang Dolanan Anak. Ini saya share ya. Tapi linknya saya lupa, tinggal diklik aja, nanti coba saya cari linknya. Nggih. Jadi di Play Store diketik AR Tembang Dolanan Anak, nanti semua teman-teman bisa memainkannya. Cuma ini memang karena animasinya banyak sehingga butuhkan space banyak dan butuh HP yang cukup bagus, minimal memorinya 3. Kemarin saya coba. Kalau 2 lalat sekali ya, minimal 3 memorinya. Betul. 3 mega. Terima kasih Cak Lis. Ya, silakan teman-teman yang lain sebagai Dewantara Muda, silahkan download, itu sudah gratis, bebas, sudah ada di Play Store. AR Tembang Dolanan Anak. Itu salah satu yang bisa diwujudkan. Oke, yang lainnya silahkan. Monggo Bu Dian. Yuk. Ya, terima kasih Bu Popi. Sama-sama. Kalau lihat anak zaman sekarang, kecepatan dalam menerima menangkap teknologi itu luar biasa sih sebenarnya. Anakku aja udah pinter kok, Saya Bu. aja kaget. Tiba-tiba udah 60 kartu di scan. Tiba-tiba. Tapi memang luar biasa, apalagi yang udah remaja-remaja dan hampir dewasa ini ya, pertengahan mengarah ke dewasa ini pasti lebih dahsyat lagi. Harus diarahkan. Baik teman-teman, saya beri waktu sekitar 10 menit lagi deh ya untuk menunggu pertanyaan nih. Kalau tidak ada yang bertanya berarti saya anggap teman-teman paham. Berarti kita tinggal menunggu aja nih Pak Akbar dan Bu Popi hasil dari kuliah umum 2 kali pertemuan gitu ya. Betul, untuk tugas ya. akhirnya. Tugas akhir. Iya, kalau udah nggak ada yang sudah paham apa nih yang mau dibuat, ngapain aja, berarti sudah paham. Berarti nggak usah tanya lagi ya di grup kalau gitu ya. Iya. Nah, terkait dengan materi, monggo silakan. Pak Akbar, ada mau menanggapi? Teman, ada yang mau ditanyakan? Kita live juga ya, YouTube. Untuk presensi sudah saya share di YouTube dan juga di room chat ya. Oke. Ada pertanyaan? Aman? Kayaknya udah paham nih, Cak. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gampang Oke, kok kalau tidak ada. Ya, kalau kita cermati sebenarnya gampang. Jadi ajaran Ki Hajar itu ya intinya ya cuma trikon itu, cuma 3 itu. Jadi bagaimana menanamkan watak, lokalitas, tapi lokalitas yang konvergen, lokalitas yang tidak tabu dengan pengaruh luar. Tetapi jangan sampai tercerabut jati diri kita. Itu sama seperti kalau kita sebagai pribadi. Kita sebagai pribadi itu jangan menolak kalau ada perubahan-perubahan di sekitar kita, tetapi jangan sampai kita hanyut. Karena kita punya jati diri kita sendiri. Punya originalitas. Genuinitas kita itu jangan sampai hilang. Terus jangan sampai kita meniru. Yang sangat dibenci Ki Hajar itu tiruan. Bagaimana meniru-niru itu sangat dibenci Ki Hajar. Kemudian itu kita lakukan secara istilahnya selalu memiliki pikiran terbuka untuk berubah dan untuk maju. Jadi sudah selesai kok itu ya toh. Tidak tercerabut jati dirinya, tidak tabu dengan luar, tapi tanpa menghilangkan jati dirinya dan berpikiran terbuka dan maju. Sudah selesai. Intinya kuliah itu kan cuma ini tok toh. Yang penting paham ya. Ya, yang jadi masalah kan caranya. Bagaimana caranya? Iya, betul. Nah, itu yang harus dicari teman-teman. Teman-teman sekarang harusnya mempunyai, antara anak-anak muda itu harusnya memiliki cara-cara yang lebih spesifik karena perkembangan zaman sudah berubah. Kalau boleh saya share satu ya, cara dulu. Jadi dulu tuh pernah dilakukan Kongres Pendidikan Kesenian. Saya ngambil nyuplik salah satu konsep metode Karisoro yang tidak meninggalkan trikon dari sisi seni gerak ya, tari ya. Saya coba share ya. Mungkin teman-teman nanti bisa lebih
punya gambaran. Oh, di sisi mana atau trikon? Karena Ki Hajar mengatakan di sisi seni tari itu nanti ada tingkatan-tingkatannya. Jadi bagaimana tari itu di kelas TK itu seperti apa, kemudian di kelas apa namanya SD seperti apa. Saya coba share. Kalau saya lebih senang ngajarin anak SD, Cak, daripada SMP. Wah, SMP itu harus full itu, Mbak. Makanya kalau SMP itu harus dilibatkan tidak hanya dalam satu sisi, harus dilibatkan dalam banyak sisi. Jadi larinya sudah tidak hanya tari, tetapi kayak Langen Carita itu namanya Langen Sekar. Teater lah kalau bodohnya. Iya. Nah, teater tapi dia disuruh menciptakan lagunya atau dialognya sendiri dengan lagu. Jadi kan jadi lengkap. DNS di kayak gawean seperti itu nanti anak-anak nggak sempat kok itu kulitih itu nggak sempat itu. Karena sudah pikirannya sudah caranya bikin ini. Pandanisme pun nggak sempat ya. Iya, udah capek ya mikir gitu, Capek. udah terserap. Ini ya kita coba yang tari ya. Iya. Oke, ini adalah hasil dari Kongres Pendidikan Taman Siswa tahun bulan Mei 1954. Bayangkan ya, ini 1954 itu sudah lama sekali. Tapi ini sebelum terjadinya G30 SPKI ya. Zaman jayanya PKI. Jadi Taman Siswa mulai surut dan setelah ada G30 SPKI. Tingkatan pelajaran seni tari. Saya lingkari yang bagian itu ya. Yang ini ya, yang kita cermati. Nah, ini mungkin bisa menjadi panduan teman-teman untuk membuat metode sari sora. Ini yang saya katakan SOP. Metode sari sora itu SOP-nya seperti apa ya? Nah, ini kita juga sedang menggali ya. Nah, salah satunya yang seni tari. Jadi kalau untuk anak-anak tingkat taman indria atau TK sampai ke anak kelas 3, tadi yang saya katakan usia 3,5 sampai 9 tahun, itu diajarkan seni tari yang bersahaja, seni tari plastis, realistis, jadi meniru gerak. Jadi tadi saya tanyakan, anak-anak itu kan seringnya meniru gerakan. Iya. Coba meniru gerakan monyet misalnya, coba meniru gerakan ulat, ular dan seterusnya. Itu tadi kan gajah, kalau di taman itu ada gajah-gajah, mentok-mentok, ular keket. Bahkan meniru gerakan ibu menggoreng kacang pun ada. Jadi tari itu iya. Kacang-kacang goreng cuma 3 lirik itu. Jadi dibuat liriknya kacang-kacang goreng di sero usrang-usreng bolak-balik grimbiang, karena menggoreng kacang kan harus dibalik-balik. Iya. Seperti itu. Jadi coba teman-teman PGS ini mencermati kegiatan di masing-masing. Mungkin di daerahnya yang berbau khas itu ada. Ada gerakan mencari sagu. Maka kalau kemarin tadi yang Wakatobi itu kan kental dengan kapal, dengan perahu. Maka bentuk permainannya seperti permainan perahu. Jadi aslinya itu seperti permainan memakai sarung itu kan diibaratkan dia perahu dengan isinya yang panjang. Bagaimana dia harus menyentuh ujung belakang perahunya dan seterusnya. Nah, cari yang model-model seperti itu. Nah, kemudian untuk anak-anak kelas 4 dan 5 itu gestet. Gestet itu yang tadi saya bilang. Kenapa kok anak-anak yang agak remaja itu lebih susah ya? Karena memang sudah harus digabungkan lebih utuh. Dibuat bentuk teaternya, dibuat bentuk dramanya. Sehingga anak-anak itu terlibat secara utuh. Tidak sepenggal-penggal. Kalau nyanyi saja kan sepenggal. Kalau puisi saja sepenggal. Maka gabungan metode sari sora itu lebih akan terasa untuk anak-anak yang mulai dewasa. Kelas 4, 5, SMP juga itu dikatakan nomor 3 itu. Juga seni tari yang gestret itu masuknya ke sana. Jadi memiliki memiliki cerita utuh yang bisa dinikmati. Bahkan kalau sekarang kita berbasis proyek berbasis proyek pelajarannya, kita dorong mereka untuk mencari sendiri. Karena kan cerita sekarang sudah berkembang ya, apalagi kalau mereka nanti di usia dewasa, kelas SMA itu kan sudah puber ya. Maka ceritanya cerita-cerita roman, cerita-cerita tentang percintaan, itu kan asik sekali anak-anak. Betul. Kamu pakai cerita sendiri, kamu pernah patah hati, ceritakan dalam bentuk teater, akan antusias sekali mereka. Mereka akan saling menyumbangkan liriknya, lagu, dan seterusnya. Saya kira hal-hal itu yang harus digali. Kemudian untuk bahan-bahan yang dipakai, tadi sudah saya tegaskan, bahwa daerah itu yang menyumbangkan bahan-bahannya. Ya, ditegaskan oleh Ki Hajar, jika anak sudah sampai pada tingkatan usia tertentu, maka pelajaran seni tari dari daerah luarnya itu yang harus dimasukkan. Nanti
jangan tabu dengan tarian. Nanti kalau sudah dewasa, SMP ke atas sedikit, mungkin kelas 3 ya sampai ke SMA, mulai diramu dengan atau diberi pelajaran-pelajaran dengan tarian luar, tarian Sumatera seperti Budian kan sudah memakai itu untuk anak-anak mahasiswa. Saya kira memang itu yang harus dilakukan. Sudah dewasa itu harus dikenalkan dengan budaya daerah. Tapi yang sekarang menjadi pertanyaan, anak-anak sekarang itu, mahasiswa sekarang itu, dia sudah tercerabut konsentrisitasnya. Jadi sudah lupa dengan tariannya sendiri, sudah lupa. Kalau ini kita lakukan dengan mereka punya tarian sendiri, maka ini akan bisa berjalan dengan bagus. Tapi karena anak-anak sekarang kan sudah lupa. Maka ya memang mau tidak mau kita ajarkan lagi dengan terbatas waktu ya, karena kita kuliah juga terbatas. Tapi kita punya tanggung jawab untuk anak-anak yang rendah ini, anak-anak yang di usia bawah ini, TK sampai yang SMP, SD sampai SMA itu tadi. Gunakan seperti itu. Oke ya, itu ya. Oke, mantap. Oke, Mantap. karena ini sepertinya sudah tidak ada pertanyaan. Pak Akbar juga tidak ada tanggapan ya Pak Akbar? Kalau tidak ada, kita sudahi karena waktunya juga sebenarnya maksimalnya itu 14.45 ya di jadwal. Aman ya? Oh, aman Bu Popi. Sudah tidak ada berarti. Oke, teman-teman, terima kasih Cak Lis. Kayaknya sudah aja nih kita sudahi saja. Terima kasih banyak sekali atas materi yang telah diberikan kepada kami. Ini pasti akan sangat bermanfaat karena akan diproses oleh mahasiswa informasi segala materinya untuk dijadikan sebuah artikel ilmiah begitu. Di PDF-nya saya share ke Budian ya. Oke, ya siap. Terima kasih. Baik teman-teman semuanya, Bu Popi, Pak Akbar, dan juga nih tamu undangan dari Cak Lis beberapa tadi ada saya lihat. Bu Sari, ada Bunda Sisil, ya ada beberapa orang tadi nggak kelihatan sih, yang kelihatan cuma Bunda Sisil sama Bu Sari aja nih. Terima kasih sudah ikut hadir di sini, mengawal nih ya ceritanya Kak, mengawal kegiatan. Mencermati biar sing ilmunya juga nanti kita cerita gini-gini malah orang-orang Sariswara malah nggak tahu, repot juga saya. Iya, mantap. Oke deh, teman-teman kalau masih banyak yang ingin diketahui tentang Sariswara, laboratoriumnya ada di Jalan Taman Siswa, sebelahan banget sama Cafe Oase. Nah, situ ada Cak Lis, ada Bu Sari, dan ada tim Sariswara yang lain. Begitu ya, Cak ya? Ya, siap. Ya, ini masih butuh lagi nih disebarkan kemana-mana Sariswaranya. Jadi masih butuh teman-teman nih untuk menyebarkan Sariswara ke seluruh Indonesia. Ini salah satu langkah nih, Cak. Ya. Salah satu langkah buat agar seluruh Indonesia tahu dengan Sariswara. Oh iya, yang dengan cabang-cabang Taman Siswa lain itu lanjut loh, Mbak Dian. Kita harus mengajukan proposal ke BPNB nanti. Wih, mantap. Siap. Ya, nanti malam ya berarti ya? Iya, kalau bisa. Katanya nggak bisa. Nggak bisa nih, besok nih saya ada acara lupa. Ya, besok ya. Kita share kan. Ya, nanti malam terus, tapi nanti kita share lagi. Oke. Ya. Oke, siap. Baik, terima kasih Cak Lis. Baik teman-teman, sampai di sini dulu Bu Popi, Pak Akbar, terima kasih. Kita sudahi. Mohon maaf nih kalau selama kuliah umum dari yang pertama sampai yang kedua ini Ibu ada salah-salah penyampaian kata. Tapi setidaknya seluruh fasilitas yang disediakan oleh saya dan juga FKIP dan juga dosen-dosen pengampu beserta pemateri, ini terima kasih juga nih buat Mas Adit yang ada di sini. Udah standby ya dari yang pertama sampai yang kedua menyediakan ini tuh sebenarnya Zoom-nya dari jam 7 pagi loh sampai sore. Saya sampai tadi di tulisan link undangannya kok ini jam 8 aku, jam 7. Harian penuh, mantap. Sampai selesai. Kerjaannya Mas Adit itu ya. Saya juga kaget kan disediain 1 hari buat kuliah umum. Tapi sebenarnya makanya cuma di jam ini aja, jam 1 sampai jam 3. Ya nggak apa-apa, matur nuwun sangat buat FKIP yang sudah memfasilitasi kegiatan kami. Mudah-mudahan nanti ke depannya masih bisa terus difasilitasi. Juga ini kapasitasnya udah 500 Bu Popi, jadi kita aman-aman aja nih kalau misalnya kita mau ada kuliah umum lagi. Oke, sampai di sini dulu ya teman-temannya, Mas Adit,
terus Bu Popi, Terima kasih, Cak Akbar, dan Lis. juga Ya, sama-sama. Terima kasih semuanya. Semoga dan bermanfaat. host musik Mbak Rahmatang. Terima kasih, salam semuanya. Salam. Salam Bu. Salam Bu, terima kasih. Ini dulu ya. Saya Salam, Bu. kembalikan ke apa namanya MC untuk sesi foto ya. Bener nggak Mbak Rahma? Ya Bu, sesi foto. Monggo tim yang memfoto Cak Lis bisa aktifkan dulu sebentar. Sebelumnya teman-teman juga bisa mengaktifkan kameranya sebentar. Untuk kita melakukan foto bersama. Ya. Sebentar. Ya, aktifkan dulu ya. Oke. Slide pertama ada 7 slide. 1, 2, 3. 1. Saya save satu-satu dulu. Download. 1. Oke, next. Yang kedua. Ya. Yang ketiga. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Ini Ibu jadi sesi juga ini nih. Jadi tukang moto juga ini nih. 6 ya ini. 6 apa 5 ya tadi? 5 ya? 5. Oke, yang ke-6 sekarang. Terakhir 7. Nih, itu ya. Oke, terakhir 7. Oke, sudah. Mbak Rahma, silakan. Terima kasih Bu Dian. Selanjutnya mari kita berdoa bersama-sama, berdoa dipersilakan. Selesai. Sampai MC mengucapkan banyak terima kasih kepada pemateri hari ini, yaitu Cak Listio dan Ibu Popi, Ibu Dian, dan Pak Akbar selaku dosen mata kuliah kebudayaan daerah. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mengikuti atau menyaksikan kuliah umum kita pada hari ini. Terima kasih semuanya. Dan saya akhirnya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Mas Adit. Oh, Mas Adit.